satu gitu. Jadi udah kayak tiba-tiba tuh kalau reunian udah bawa buntut gitu, udah bawa anak, udah bawa pasangan. Ya pasti lah kayak lo, gue udah ganti sana sini, lo masih gini-gini aja gitu kan, teman-teman aku biasanya. Aku kayak ketawa aja sih, karena menurut aku setiap orang tuh punya jalannya masing-masing ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis hanya untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Tampak harmonis, Teuku Wisnu bongkar kondisi rumah tangganya dengan Shireen Sungkar. Rumah tangga pasangan suami istri Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu tampak selalu harmonis. Meskipun selalu terlihat mesra satu sama lain, Teuku Wisnu membongkar kondisi rumah tangganya dengan Shireen Sungkar. Teuku Wisnu meyakini di setiap rumah tangga akan selalu menghadapi masalah atau kendala yang berbeda-beda. Meskipun demikian, Teuku Wisnu tampak sigap untuk menghadapi setiap masalah yang ditemuinya bersama dengan Shireen Sungkar. Meskipun juga sudah menjalani pernikahan 1 dekade dengan Shireen Sungkar, namun Teuku Wisnu mengaku terus belajar. Seperti yang diketahui, Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar menikah pada 17 November 2013 silam. Dari pernikahan tersebut, Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar sudah dikaruniai 3 orang anak, yakni Teguh Adam, Cut Hawa, dan Cut Safia. Kadang-kadang kita bingung olahraga di luar juga polusinya kayak gitu, kita mau lari tapi pagi-pagi kok bisa kualitas udaranya parah banget gitu ya. Jadi ya kalau bisa kita lakukan olahraga di rumah, coba usaha olahraga di rumah juga nggak ada masalah kalau menurut saya. Banyak kok kita tinggal nonton YouTube, terus yang kayak misalnya kardio apa segala macam itu bisa kita lihat contohnya di YouTube. Jadi kita bisa olahraga di rumah, nggak harus buka apa namanya jendela, kamar segala macam, itu bisa kita lakukan di rumah. Banyak hal, tapi yang paling penting doa sih, doa sama Allah dan Allah jaga kita semua. Kak Wisnu sendiri suka bercanda sama anak, tapi gimana sih biar membatasi anak tuh tahu ayah dan anak gitu, nggak kebablasan gitu loh bercandanya. Oh, Batasan lah. ada waktunya sih, kayak misalnya, Mbak udah nikah belum? Belum. Belum. Nah, nanti kalau nikah, kalau sudah nikah, suami misalnya, saya ada waktunya bercanda sama Shireen misalnya gitu kan, bercanda main segala macam. Ada waktunya kita tegas sama istri. Nah, karena sebenarnya sama aja kalau mulai kayak gitu. Ada waktunya kita memang jadi temennya anak-anak tuh ada gitu kan, main segala macam, bahkan bahasanya itu kayak jadi badut-badutan lah sama anak-anak tuh, jadi budaknya, jadi apa segala macam, main aja yang penting gitu sama anak-anak. Jangan jadi buat bapak dia buat gitu, tapi jadi budak gitu kan. Aku bapakmu loh gitu kan, kayak gitu. Anak kita memang siapa dan gitu kan. Udah main aja, main senang-senang, anak-anak ada waktu memang bermain. Tapi memang ada waktunya kita tegas, ada. Artinya yang saya pelajari ya dari ilmu parenting yang saya pelajari, kita itu tidak boleh terlalu yang namanya berlebihan memanjakan anak, gitu ya. Kasih sayang banget pada anak yang berlebihan, tapi juga jangan terlalu cuek juga sama anak. Nah, tengah-tengah aja gitu ya, artinya kasih sayang kita kasih, tapi juga di satu sisi juga kita juga jangan cuek banget. Jadi ya di tengah-tengah lah, di antara itu semua kita tengah-tengah. Ya, balik lagi kita pertolongan Allah untuk jaga anak. Bang Wisnu kan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama ya Bang Wisnu. Sejauh ini anak-anak gimana sih dengan didikan beragamanya Bang Wisnu sama Kak Shireen? Mungkin seperti apa sih anak-anak responnya dan apa ya dailynya mereka seperti apa gitu? Pertama, kami yang masih belajar sampai sekarang pasti ya. Gratis 9 ya. Susah nggak? Susah. Kita belajar agama kepada anak gitu ya. Karena pasti kan dilihat orang tuanya dulu kan. Orang tuanya juga dilihat kayak masih belajar juga nih gitu ya. Saya sama Shireen. Jadi poinnya yang pertama, bagaimana suami istri belajar. Aku sama Shireen masih belajar banget. Jadi masih banyak PR dari kami dulu. Habis itu baru anak-anak ini ya para orang tua bisa berjalan. Nah, melihat anak-anak
Tapi di satu sisi orang kalau misalnya gitu, kalau bapak ini ada dia sama agama segala macam, itu kan di depan layar gitu. Ya bapak ibu semua di depan layar untuk akan lihat dia ada tiba-tiba ke masjid azan gitu kan, ada tiba-tiba pengennya ngaji apa gitu, itu di depan layar. Di belakangnya kadang-kadang mau dibilang berarti ada banyak juga gitu. Wajar lah namanya anak-anak isengin anak orang, bercandain anak orang sampai nangis ada kok, tapi kan aku ceplos ya bahasanya saya minta maaf sama orang tuanya, temennya ada tuh ada juga gitu ya, namanya anak-anak balik lagi, jadi ada tantangan juga, bukan berarti lulus-lulus aja gitu, tapi ya kita kan terus. Beralih ke berita selanjutnya, Jordi Pranata alami kejadian horor saat syuting Susuk, jalani adegan di tempat pesugihan. Jordi Pranata mengalami kejadian mistis yaitu ketika syuting film Susuk Kutukan Kecantikan. Pasalnya, Jordi Pranata harus mengunjungi tempat-tempat horor ketika proses syuting. Seperti misalnya saja lokasi set rumah Ayu yang aslinya terkenal sebagai lokasi orang untuk mengakhiri hidup. Selain itu, ada pula lokasi syuting yang merupakan tempat pesugihan sehingga atmosfer horor begitu terasa. Selama menjalani proses syuting, Jordi juga sempat menyaksikan kejadian yang tak masuk akal. Jordi memerankan tokoh Arman dalam film Susuk yang akan tayang perdana pada 31 Agustus 2023 mendatang. Selain Jordi, Susuk Kutukan Kecantikan juga dibintangin oleh Hana Malasan, Ersya Sulia, dan Muhammad Khan. Mungkin bisa jadi dia tidur di jalanan, bangun langsung narik kayak gitu. Dibantu juga sama teman-teman dari art. Aku tuh pengen taksi itu kelihatan bau taksi itu kan yang kayak bau orang tidur di sana, apa penumpangnya segala macam juga di sana itu untuk Arman. Dan kalau untuk yang lain ya kebetulan ini bukan pertama kali aku mengemaskan, maaf sama Elang, bukan pertama kali aku sama yang lain. Jadi emang mau main membantu buat aku jadi Arman. Ya kalau Prasetyo aku banyak ngobrol sama teman aku yang memang lumayan dekat sama dunia hal-hal kayak gitu, dan yang pasti aku banyak googling juga tentang apa itu Susuk dan segala macam. Terus untuk persiapan adegan action yang tadi teman-teman udah lihat itu aku banyak nguatin lagi latihan otot-otot tangan dan kaki untuk adegan ini baru lagi. Kalau adegan action itu lumayan ngos-ngosan banget karena latihan berkali-kali, dan juga ini baru pertama kali di film aku nonton. Kita belum pernah melakukan ini sebelumnya, so aku excited banget untuk adegan itu, dan senang akhirnya kesampaian salah satu hal yang ingin aku lakuin adalah kayak bisa balik itu di film. Untuk serius sendiri mungkin aku biasakan dari sebulan sebelum tim pelan-pelan Boleh agak kencangan? jalan dan merubah cara mata melirik gitu. Itu juga dari diskusi dari teman-teman juga, dan Mas Ben juga selaku acting coach juga di sini, dan kawan-kawan aktor yang lainnya. Buatkan Jordi dan Elang. Wait, satu-satu. Dialek, aku dialek ya. Aku tuh orang, kan aku tinggal keluarga besarku di Pekanbaru. Jadi itu tuh Melayu, Sumatera Melayu. Ya aku juga takut berdialek, cuman aku berani ngambil dialek itu karena aku lumayan familiar sama dialeknya. Jadi itu Riau, Pekanbaru. Sudah terbiasa, cuma mungkin lebih ke Padang. Aku daily tuh lebih maklum apa tuh Padang, cuman karena kita tinggal di Melayu, setiap mudik aku sama sepupuku ngomongnya bahasa Melayu. Ya, kabar selanjutnya ada dari Prilly Latukonsina, ungkap tak minder walau sering ditanya soal jodoh. Di usianya ke-27 tahun, aktris Prilly Latukonsina akui mulai banyak pertanyaan kapan menikah. Apalagi, teman sebayanya kebanyakan sudah menikah bahkan memiliki anak.
Wanita yang pernah dekat dengan Aliando itu mengaku ketinggalan jauh perihal asmara. Kendati demikian, ia tak ambil pusing. Ia mengatakan setiap orang memiliki pilihan hidup. Ia juga menambahkan jika hidupnya kini jauh lebih mudah menjangkau karir dibanding urusan asmara. Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan kriteria pasangan tak muluk-muluk yang harus kaya raya, yang terpenting tak masalah dengan dirinya yang memiliki karakter kerja keras. Tapi pernah ngerasain feeling lonely gitu loh sih, kayak lonely mah udah pasti ya gitu ya. Kita kerja sibuk ketemu orang banyak, pas pulang sendiri gitu. Apalagi aku lagi tinggal sendiri juga, jauh dari orang tua, jadi kayak ini rame gitu kan, sampai kamar ya sendiri lagi gitu. tapi ada gimana ngakalinnya bahwa ini bawa enjoy apa yaudah Divalidasi aku sih pas lagi ngerasa sendirian gitu, kebetulan aku juga emang senang sendiri juga. Ya kita nonton aja, nonton atau kayak masak gitu. Makanya aku di In My Life suka masak tiba-tiba, atau nanti tiba-tiba diving gitu. Jadi nyari-nyari hobi aja sih kalau aku. dicomblangin juga nggak sih Kak Prilly? Oh jelas, saya dicomblangin dari 2014 sampai 2023, karir saya semua yang main sama aku dijodohin pasti. Jadi itu udah jadi makanan sehari-hari ya, kayak dijodohin sama netizen tuh udah jadi makanan sehari-hari. Kalau sama teman yang diseriusin ini loh Prilly, bukan si A, si B, pengusaha atau siapa kayak gitu. Itu nggak ada. Kenapa yang itu nggak ada ya? Malah dijodohin sama netizen. Ada kriteria khusus nggak sih Kak Prilly? Aku perfeksionis banget. Yang penting baik. Nggak ada loh aku perfeksionis. Yang penting baik, seiman ya, seagama, pekerja keras juga gitu, tidak takut sama cewek mandiri, malah melihat cewek mandiri itu sebagai keuntungan buat dia ya kan, kita bisa saling membantu. Udah sih cakep. Kak Prilly, ngoyo kerja di usia sekarang tuh memang Apa aja, yang penting cakep ya, ganteng, bekerja keras. Wow, nyambi. Kak Prilly, ngoyo kerja di usia sekarang tuh memang ada target di usia berapa mau pensiun atau umuran? Oh, wah kalau pensiun dini nggak tahu ya, karena setiap udah mencapai satu mimpi pasti ada mimpi baru gitu. Tapi ya mungkin lebih ke nanti di umur kesekian, mungkin umur 35 nggak mau kerja yang tiap hari banget sampai puyeng gitu, sampai burn out. Maunya mungkin lebih kayak bisa santai, lebih bisa ngelakuin apa yang aku suka, lebih banyak waktu buat diri sendiri. Tapi kalau pensiun dini nggak tahu sih. Aku sih soalnya senang kerja. Nah, seperti apa nih cita-cita selanjutnya? Tahu nggak tahu dari keluarga umum kah? Ya itu mau lah ya, itu udah pasti mau banget gitu, punya waktu buat keluarga, kita ibadah bareng atau pergi bareng gitu. Rencananya sih pengennya tahun depan, makanya tahun depan aku lumayan mengurangi pekerjaan kan. Di 2023 ini udah kayak muka aku semua nih. Mari kita di 2024 istirahat sejenak gitu. Mana sih Kak Prilly? Ya aku tuh mau banget kalau bisa ngajak mama papa umroh ya, mereka sih udah pergi kembali ke sana gitu. Soalnya mama papa udah, aku sama adik aku belum. Jadi pengennya sih berangkatin papa mama. Beralih ke berita selanjutnya, Titi Kamal akui gugup saat comeback nyanyi lagi bareng Dewa 19. Titi Kamal comeback bernyanyi setelah sukses membuat single berjudul Jablay meledak. Lama tak muncul sebagai penyanyi, Titi Kamal kini tampil menunjukkan kebolehan suaranya dalam acara Hari Ulang Tahun SCTV ke-33 tahun. Tak sendiri, Titi Kamal bernyanyi bersama legenda musik tanah air yakni Dewa 19. Selain itu, dua aktris lainnya yakni Ririn Dwi Ariyanti dan Nadia Arina juga tampil bersama. Kembali tampil bernyanyi setelah lama tak melakukannya di depan penonton, Titi Kamal mengakui ia gugup. Nadia Arina yang juga ikut bernyanyi bersama pun bersyukur lantaran nada mereka tak ada yang meleset. Sementara itu, Ririn Dwi Ariyanti yang juga tampil bersama Titi Kamal menyarankan agar istri Christian Sugiono itu kembali menjalani proses profesi sebagai penyanyi. Selain Jablay, Titi Kamal juga pernah duet bersama Anji lewat lagu Resah Tanpamu. Mundur dulu dia mau foto. Lu ngapain sih dia? Cepi. Mundur.
Kalau aku sih Nadia mungkin tenang banget ya kalau aku mungkin tadi kayaknya tenang banget dia paling siap kayaknya orangnya tenang orang kan selalu nggak apa-apa tahu aja nggak tahu apa-apa kalau salah urusan nanti udah penting lancar udah selesai. Cara ngilangin gugupnya gimana nih kakak-kakak? Cara ngilangin gugupnya? Support system namanya. Iya ngobrol Ririn gimana kapan kita jalan bareng malah tadi sempat ngajakin kita ngopi dulu kemarin ke situ ngapain sebesar aja online yuk Ririn gitu. Nah, mungkin Kak Didi sudah lama banget nih nggak nyanyi dan sekarang memang mungkin untuk dipertontonnya lagi untuk boost SCTV ya. Oh iya makanya aku malu kan dari kemarin spesial untuk mood SCTV aku kerahkan seluruh keberanian aku maksimal. Nah tapi kalau boleh dikasih tahu nih bajunya sendiri nih masing-masing kayaknya wah banget, yang satu dengan temanya yang masih dengan casual tapi glamor, yang satu glamor banget, yang satunya ini purple seperti apa gitu kayak Putri Duyung gitu yang satunya nih. Kasih taunya emang gold sama silver. Ya udah jadi kita cari yang emang glamour gitu. Dari atas sampai bawah. Spesial, oh ini spesial untuk SCTV. Tapi temanya sendiri dari Karirin dong satu-satu nih. Boleh dijelasin nggak sih dari atas sampai bawah? Apa nih? Bajunya, outfitnya hari ini. Coba analisis. Nadia dulu. Oh ya, Nadia dulu. Kabar terakhir, Indra Bekti dan Aldila Jelita rujuk akui pikir masa depan anaknya. Pasangan artis Indra Bekti dan Aldila Jelita resmi rujuk. Kabar bahagia itu disampaikan oleh kerabat Indra Bekti, yakni Nanda Persada kepada awak media pada Jumat 25 Agustus 2023. Lebih lanjut, Nanda menyampaikan keduanya rujuk usai banyak mempertimbangkan salah satunya karena masih saling mencintai. Ia berharap selama proses rujuk diberi kelancaran dan keberkahan bagi rumah tangga Indra dan Aldila. Diketahui Indra Bekti dan Aldila melangsungkan proses acara tasyakuran rujuk yang digelar di Vape Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 25 Agustus 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga kini belum ada keterangan dari Indra Bekti maupun Aldila. Sendiri emang udah diomongin atau? Kalau mau keinginan rujuk udah diomongin 2 minggu yang lalu lah. Kita udah ngomong ketemu sama keluarga besar, udah ketemu sama om-om, sama nyokap juga, sama abangku yang paling besar juga. Terakhir seperti apa komunikasi antara Mas Putri dengan Mbak Sila sendiri? Kalau setahu aku sih komunikasi mereka selalu ya, setiap hari teleponan, video call. Jadi alasan khususnya? Ya kemungkinan sih kalau yang pernah cerita ya lebih ke anak sih. Ya toh mereka pisah tapi masih baik gitu kan, masih gini ya, mudah-mudahan bisa lebih dewasa lah ya dengan kejadian kemarin. Mereka belajar, mereka udah saling introspeksi gitu ya, mereka bisa lebih wise lagi ke depannya. Dukungan keluarga seperti Mas, karena kan Mas Indra tuh beberapa minggu kemarin tuh juga pengen sekali rujuk, artinya bisa berkaitan juga dengan kesehatannya jadi lebih baik gitu ketika keinginannya terwujud gitu. Ya kalau untuk kesehatan sih ya mungkin ya kita nggak tahu, maksudnya dia yang lebih merasakan. Cuman kalau dari penglihatan aku sih alhamdulillah dari sebelum dia mau rujuk juga kesehatannya udah membaik gitu ya. Kemudian kalau dari keluarga sendiri bentuk supportnya ya kita akan support apa yang misalnya dia butuhkan. Kemudian ya selama itu hal yang positif kenapa nggak kita support. Mas Cipta, kalau boleh flashback ke belakang lagi, kemarin tuh lagi perceraian itu talak 1 atau talak kalau kayaknya ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Fenty Rofianti. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.